Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kitab akidah, kitab Tijan Ad-Daruri, yaitu sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang ada di Allah, yang artinya Allah yang esa, Allah yang tunggal. Silakan disiapkan bukunya. Ini materi ini nanti kalian pindahkan lagi, ditulis ke buku ya. Ini sudah enak, sudah jelas ada terjemahannya. Kemudian Bapak akan langsung menjelaskan saja ya, tidak menurut terjemahan yang langsung di sini, tapi Bapak akan langsung menerjemahkan secara global. Silakan dipersiapkan dulu kitabnya, kemudian bukunya untuk dipindahkan, dan penjelasannya nanti kalian di resume, dicatat di buku, kemudian nanti hasilnya di sharekan di GCR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kelima daripada sifat Allah yaitu sifat wahdaniyat ya. Sifat wahdaniyat adalah bagian daripada sifat yang masuk kepada sifat salabiyah. Artinya di situ ada pertanyaan, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa jumlahnya Allah, maka pertanyaan tersebut tidak ada ya. Pertanyaan tersebut tidak ada, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan berapa, maka itu mah untuk kita, untuk makhluknya ya. Ada berapa jumlah uang yang kamu punyai, misalkan seperti itu. Bisa dijawab ada banyak, ada sedikit. Nah itu bagi kita, bagi Allah tidak. Oke, daripada sifat wahdaniyat ini Bapak akan menjelaskan secara global bahwa wajib bagi Allah Ta'ala memiliki sifat wahdaniyat. Wahdaniyat dibagi tiga, ada wahdaniyat fil dzat, ada wahdaniyat fil sifat, ada wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil dzat maknanya adalah satunya Allah atau tunggalnya Allah, esanya Allah itu laisat muraqabatan min ajzain muta'addidatin, yaitu Allah itu tidak tersusun ya, ataupun tidak merangkap, tidak disusun daripada bagian-bagian yang banyak ya. Contoh tubuh kita ini ya, tubuh kita bisa dikatakan satu tubuh, maka di situ ada kepala, dalam kepala juga di situ ada mata, ada hidung ya, ada telinga, ya, ada pipi, ada bibir. Maka dikatakan kepala, maka bagian-bagian yang kecil digabungkan menjadi satu. Nah itu mah bagi kita makhluk, bagi Allah tidak. Jadi satunya Allah bukan bagian daripada penggabungan daripada bagian-bagian yang kecil ataupun bagian-bagian yang banyak gitu ya. Selanjutnya ada wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat itu adalah annahu laisa lahu sifatani fa aktsara, bahwa wahdaniyat fi sifat itu Allah tidak memiliki sifat dua sifat ataupun lebih banyak. Contoh, Allah itu kudrat yang berkuasa, maka berkuasanya Allah itu tidak bercabang ya. Allah berkuasa menciptakan langit, maka kekuasaan Allah itu sama, menciptakan langit dengan kuasa itu, menciptakan bumi dengan kuasa itu, menciptakan makhluknya dengan kuasa seperti itu. Beda dengan kita ya, kemampuan kita, ada yang mampu bahasa Inggris, belum tentu mampu pelajaran agama ya. Ada yang mampu pelajaran umum, belum tentu mampu pelajaran agama. Ada yang pinter matematika, belum tentu mampu pinter bahasa Indonesia. Contoh seperti itu. Nah bagi Allah itu tidak, sifat Allah itu satu ya, sifat Allah itu satu, tidak dua ataupun banyak. Selanjutnya ada wahdaniyat fil af'al. Ini secara global ya. Wahdaniyat fil af'al itu annahu laisa li ghairihi fi'lun minnal af'ali. Artinya bahwasanya selain daripada Allah ya, selain daripada Allah tidak memiliki kekuatan untuk mengerjakan sesuatu ya. Berarti yang memiliki pekerjaan, yang memiliki kekuatan
daripada berbagai perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan itu adalah hanya Allah. Manusia dikatakan mampu, manusia dikatakan bisa, ya, itu hakikatnya adalah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wahdaniyat fil afal adalah bagi selain Allah tidaklah memiliki perbuatan-perbuatan dari yang lainnya. Ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, itu hakikatnya adalah daripada apa? Daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waziduha ta'adudu. Apa sih lawan daripada wahdaniyat? Lawan daripada esa atau tunggalnya Allah. At-ta'adud artinya berbilang ataupun banyak. Mustahil, ya. Waziduha Allah mustahil banyak. Yang menciptakan langit Allah yang itu, yang menciptakan bumi Allah yang itu juga, yang menciptakan alam semesta, surga, neraka gitu ya. Nanti kita akan mengalaminya di kehidupan selanjutnya. Maka yang menciptakan semua ini adalah Allah yang itu juga, ya. Beda dengan kita, ya. Misalkan kita ingin melakukan ataupun kalian misalkan kerja kelompok, maka itu tidak sendirian, ya, butuh teman-teman ataupun butuh sahabat-sahabat yang lain yang ikut serta dalam pengerjaan sebuah tugas kelompok seperti itu. Maka Allah itu tidak, ya. Jadi tetap Allah itu satu, ya. Mustahil at-ta'adud, mustahil Allah itu berbilang. Dalilnya apa? Nah, ini kalian catat, ini yang disebut dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal. Wa dalilu ala dalika, ya, dan dalilnya daripada sifat wahdaniyah tersebut annahu, bahwasanya Allah, ya, bahwasanya laukana muta'addidan, andai kata Allah itu berbilang, ya, andai kata Allah itu banyak, maka lam yujad syai'un min hadil makhluqati, tidak mungkin, ya, pasti tidak akan ada syai'un, sesuatu pun, min hadil makhluqati, dari semua makhluk. Jadi ini dalil akli, andai kata Allah itu banyak, ya, lebih dari satu, ya, maka tidak bakal diketemukan, tidak bakal ada sesuatu pun ini dari makhluk, ya. Maka muka bumi ini tidak bakal ada, ya, langit bumi ini tidak bakal ada, alam semesta ini tidak bakal ada kalau Allah lebih dari satu. Contoh begini aja, misalkan Allah ada dua, misalkan ini contoh salah, ya. Misalkan Allah ada dua, yang satu misalkan Allah itu ingin menciptakan langit, Allah yang satu aku mah enggak, ingin menciptakan bumi. Maka satu sama lain itu akan berselisih, yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Contoh lagi, misalkan sekarang musim hujan, Allah yang satu aku pengen musim hujan, misalkan. Kenapa? Karena merasa kasihan ke tukang bakso, misalkan gitu, supaya dagangannya cepat laris. Seperti itu, ya, karena kan anget-anget, ataupun tukang bajigur. Yang satu lagi enggak, aku mah pengen kemarau, kasihan sama tukang es, dagangannya kalau hujan susah untuk lakunya, misalkan. Maka satu sama lain punya keinginan. Ini andai kata, ya, contoh salah ini, andai kata Allah lebih dari satu, dua, ataupun tiga, maka masing-masing punya kebijakan, masing-masing bakal punya keinginan, gitu, ya. Tapi buktinya gimana? Langit, bumi ini, ya, alam semesta ini ada, berarti ini menandakan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, gitu, ya. Karena kalau Allah banyak, ya, ta'adud tadi, maka tidak bakal ada alam semesta ini. Alam semesta ini ada? Ada, berarti Allah itu jelas, Allah itu yang memiliki sifat wahdaniyat, ya. Berarti Allah itu esa, ya, benar-benar esa, gitu, ya. Oke, sekian dulu, ya, dari Bapak. Oh, ini ada. Ini dalil naklinya apa? Dalil Al-Qur'annya. Dalil Al-Qur'annya adalah surat Al-Ikhlas ini, ya, dihafal. Udah pada hafal kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini dalil nakli, dalil Al-Qur'an, ya. Kalau tadi annahu law kana muta'addidan itu dalil akli, sekarang ini dalil nakli, dalil Al-Qur'an. Silakan semuanya
ini catatannya di buku ini dicatat, dipindahkan ke buku ya. Kemudian penjelasan yang barusan dijelaskan secara umum kalian silahkan di resume, dipindahkan lagi penjelasannya ke buku ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.